Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Lihania Nugra dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisikal KPD 1.2 yang telah saya lakukan. Nah, sebelumnya, saya akan membacakan tujuan kegiatan dari praktikum ini, yaitu pertama, menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Kedua, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan konstan. 3. Secara mandiri, siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. 4. Dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. 5. Secara mandiri, siswa dapat memformulasikan hukum Ohm. 6. Berdasarkan gambar desain rangkaian sederhana dan hasil rangkaian sederhana percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Ohm. 7. Secara mandiri, siswa dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan, atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum ini yaitu laboratorium virtual menggunakan software Virtual Labs Electricity DL. Prosedur percobaannya yaitu rangkailah alat-alat percobaan yang terdapat dalam virtual laboratory seperti gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat 3 buah baterai, satu buah resistor, lalu voltmeter dipasang paralel dan ampermeter dipasang seri. Nah, setelah selesai mendesain alat-alat sesuai desain percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Setelah merangkai alat-alat dalam virtual lab, peristiwa apa yang dapat Anda amati? Lihat ampermeter dan voltmeter pada virtual lab. Peristiwa yang dapat kita amati yaitu pertama, kuat arus listrik yang terbaca pada ampermeter sebesar 0,45 ampere. Yang kedua, tegangan yang terbaca pada voltmeter sebesar 4,5 volt. Nah, bisa kita lihat di sini. Voltmeter menunjukkan angka 4,5 volt dan ampermeter menunjukkan angka 0,45 ampere. Nah, jika resistor diganti menggunakan lampu, maka lampu akan menyala. Nomor 2. Dapatkah batu baterai dalam rangkaian yang Anda buat dinyatakan bekerja dalam rangkaian tertutup? Ya, batu baterai dapat bekerja dalam rangkaian tertutup. Nah, kita bisa mengetahuinya dari voltmeter dan ampermeter yang menunjukkan sebuah bilangan angka. Nah, kita bisa lihat di sini, voltmeter menunjukkan angka 4,5 volt dan ampermeter menunjukkan angka 0,45 volt. 0,45 ampere. Nah, serta kita juga bisa lihat nih, terjadinya perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kita bisa lihat titik-titik merah ini menunjukkan adanya perpindahan elektron. Nomor 3. Apabila salah satu kabel yang menghubungkan resistor dengan sumber tegangan Anda potong menggunakan pemotong yang disediakan oleh virtual laboratory, apakah yang terjadi pada rangkaian? Lihat ampermeter dan voltmeter pada virtual laboratory. Bila dipotong, rangkaian akan terputus. Nah, terputus itu maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak terjadinya perpindahan elektron. Nih, bisa kita lihat ya di sini tidak ada titik-titik merah seperti pada gambar sebelumnya. Nah, sehingga mengakibatkan ampermeter dan voltmeter menunjukkan angka 0. Kita bisa lihat di sini angkanya 0 dan 0. Nah, juga jika kita menggunakan lampu, tentu saja lampu akan padam. Nah, ampermeter dan voltmeter hanya bisa bekerja pada rangkaian tertutup, sedangkan ohmmeter hanya bisa bekerja pada rangkaian terbuka. Nah, ketika kita pasang ohmmeter di sini, ohmmeter menunjukkan angka 9,91 ohm, sedangkan voltmeter dan ampermeter dua-duanya menunjukkan angka 0. Nah, ketika kita menyambungkan titik ini dengan titik ini, maka ohmmeter akan menunjukkan angka 0,
Sedangkan voltmeter dan ampermeter akan menunjukkan sebuah bilangan angka. Selanjutnya nomor 4. Berdasarkan apa yang telah Anda lakukan sesuai langkah di atas, apa yang dimaksud dengan rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, sehingga pada rangkaian tersebut mengalirkan aliran listrik atau perpindahan elektron. Nomor 5. Masukkanlah data hasil percobaan ke dalam tabel berikut ini. Nah, setelah saya melakukan percobaan seperti ini, didapatkan hasil seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk 10 ohm ada tegangan listrik 1,5 volt, watt arus listrik 0,15 ampere. Lalu ada 3 volt 0,3 ampere dan 4,5 volt 0,45 ampere. Begitu juga dengan 20 ohm dan 50 ohm. Selanjutnya, berdasarkan data percobaan Anda, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan yang memiliki gradien M sama dengan delta Y per delta X. Nah, pada grafik ini, sumbu Y merupakan tegangan dan sumbu X merupakan kuat arus listrik. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan dan grafik yang Anda buat? Semakin besar tegangan, maka semakin besar juga kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, bisa kita lihat dari grafik yang sudah kita buat tadi, semua grafik menunjukkan kenaikan, sehingga terbukti bahwa semakin besar tegangan, semakin besar juga kuat arus. Ini juga sama ya, mengalami kenaikan, dan yang ini juga mengalami kenaikan. C. Carilah nilai gradien untuk masing-masing grafik yang Anda buat. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, gradien sama dengan delta Y per delta X. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita dapatkan 1,5 volt per 0,25 ampere sama dengan 10 ohm. Percobaan yang kedua, 1,5 volt per 0,075 ampere sama dengan 20 ohm. Percobaan yang ketiga, 1,5 volt per 0,03 ampere sama dengan 50 ohm. Nah, setelah Anda menghitung nilai gradien untuk masing-masing grafik, bagaimana nilai masing-masing dari grafik yang Anda buat? Apakah mendekati nilai hambatan yang Anda pasang? Ya, nilai gradien sama seperti nilai hambatan yang dipasang. Bisa kita lihat lagi, grafik hambatan yang kita gunakan yaitu 10 ohm, 20 ohm, dan 50 ohm. Nah, ini sama persis dengan gradien yang kita hitung tadi, 10 ohm, 20 ohm, dan 50 ohm. Bagaimana hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan? Nilai hambatan bisa didapatkan dari hasil pembagian tegangan dengan kuat arus listrik, atau dapat juga nilai hambatan sama seperti gradien dari grafik hubungan tegangan dan kuat arus listrik. F. Bagaimana perumusan hukum Ohm dari percobaan yang telah Anda lakukan? Nah, untuk mencari tegangan, kita menggunakan arus listrik dikali hambatan listrik. Untuk mencari arus listrik, yaitu tegangan dibagi hambatan listrik. Untuk hambatan listrik, yaitu tegangan dibagi arus listrik. Nah, D. Kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil percobaan menggunakan virtual laboratory yang telah Anda lakukan, apakah dugaan Anda diterima? Ya, dugaan saya sebelum melakukan percobaan sama hasilnya seperti data hasil percobaan ini. Nomor 2,
Berikan kesimpulan berupa rumus beserta penjelasan berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah Anda lakukan. Nah, kesimpulan dari rumus ohm ini, kita bisa menggunakan segitiga ohm dengan V di atas, I dan R di bawah. Nah, segitiga ini bisa kita dapatkan dari percobaan yang tadi kita lakukan. Nah, kembali lagi ke hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik, yaitu nilai hambatan bisa didapatkan dari hasil pembagian tegangan dengan kuat arus listrik. Nah, sehingga otomatis untuk mencari V atau tegangan kita bisa dari arus listrik dikali hambatan listrik. Nah, untuk mencari arus listrik yaitu tegangan dibagi hambatan listrik. Sekian penjelasan dari praktikum fisika KPD 1.2. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton.